Selamat jumpa, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa YouTube dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali di dalam pembuktian siapa penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 2. Saya sudah masuk di sesi keempat, yaitu pembuktian positif penunggang kuda putih Meterai 1. Sesi pertama bukan Yesus, sesi kedua bukan antikris, sesi ketiga bukan nabi palsu atau Yesus palsu. Maka jika ada timbul pertanyaan siapa kalau bukan yang ketiga itu, mari ini pembuktian yang positif. Saya akan bagi 2 sesi. Bagian kedua nanti sesi berikut atau sesi kelima. Untuk itu kita masuk pada ayat dasar pembuktian Wahyu 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah anak panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Bagian pertama dari sesi keempat ini saya namakan bukti intern, yaitu dari kata kuda putih, kedua sebuah anak panah, ketiga dikaruniakan, 4 sebuah mahkota, 5 menang. Di bagian kedua, sesi kelima, bukti ekstern dari luar ayat ini atau referensi ayat-ayat yang lain. Mari kita masuk pada pembuktian bagian pertama tentang kata kuda. Kuda adalah suatu ukuran kekuatan secara global, kekuatan tenaga, kendaraan mobil, pesawat, tank, atau apa saja diukur dengan kekuatan tenaga kuda. Berapa tenaga kuda? Maka kuda berbicara kekuatan. Selanjutnya putih. Putih berbicara murni, suci, kudus. Maka jika mengartikan kuda putih adalah kekuatan yang suci, kekuatan yang murni, kekuatan yang kudus, itu tertuju kepada kekuatan Roh Kudus. Maka dengan poin ini, untuk yang beranggapan penunggang adalah antikris, nabi palsu, apalagi setan yang menyamar, gugur. Kita masuk kepada pembuktian yang kedua, yaitu anak panah. Penunggang memegang sebuah anak panah. Nah, saya akan memakai anak panah yang ada di dalam buku saya dalam poin ke-8 tentang anak panah.
Mari kita membaca dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mengapa saya mengambil referensi anak panah di Mazmur 127 ayat 3, 4, 5? Karena ini berhubungan dengan kekuatan Roh Kudus yang ditunggangi oleh penunggang. Yang lain mengambil referensi anak-anak panah kuasa jahat setan jika penunggang itu adalah antikris atau iblis, jika dia tidak dalam urapan Roh Kudus, tidak menunggang kuda putih, tidak mengandung Roh Kudus. Tetapi dengan bukti ini mereka gugur. Bukan antikris, bukan setan, bukan nabi palsu, sehingga anak panah di sini tertuju kepada seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda pada masa muda. Panah di sini pun tidak tertuju kepada firman Tuhan, karena penunggangnya bukan Yesus. Nah, timbul pertanyaan mungkin bagi saudara, siapa penunggang ini yang memegang anak panah dengan kekuatan Roh Kudus? Anak-anak muda di sini di dalam Kisah 2 ayat 17 dan Yoel 2 ayat 28 ayat 29, di mana terjadi pada gereja awal hari Pentakosta, di mana di sana Petrus menerangkan tentang Kisah 2 ayat 17, Yoel 2 ayat 28 29 kepada murid-murid Yesus yang notabene-nya adalah nelayan. Artinya murid-murid Yesus bukan tamatan teologi. Artinya murid-murid Yesus orang-orang muda yang bukan ahli Taurat, bukan ahli firman. Maka orang-orang muda di sini saya simpulkan adalah muda rohaninya, muda umurnya. Karena nanti ada hubungan di pembuktian berikut. Ini bukti dari anak panah. Jadi makin jelas penunggangnya bukan Yesus, bukan antikris, bukan nabi palsu, bukan Yesus palsu, bukan setan. Yang ketiga, kata dikaruniakan. Dikaruniakan berarti dia penerima. Penunggang ini penerima. Dan yang memberi, menganugerahkan adalah Yesus sebagai Sang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Dan kalau yang memberikan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tidak mungkin mengaruniakan kepada setan, antikris, atau nabi palsu. Nah, lalu siapa? Kita masuk lagi
kepada pembuktian yang keempat, sebuah mahkota. Penunggang menerima mendapat karunia sebuah mahkota. Artinya dalam bahasa Yunani Stepanos, mahkota kemenangan. Jadi ada perjuangan. Sebelumnya belum menang, berjuang untuk menang. Penunggang menerima mendapat mahkota, penghargaan. Maka itu lagi bukan antikris, bukan nabi palsu, bukan Yesus palsu. Karena mereka tidak menang. Nah, lalu siapa yang dengan kekuatan Roh Kudus memegang anak panah, memegang orang-orang muda, lalu mendapat karunia mahkota kemenangan karena mendapat menang dalam perjuangan? Siapa-siapa saja yang referensi yang menang di dalam firman Tuhan? Nah, ini sudah mengarah ke ekstern, bukti luar. Tapi untuk menyambung nanti di sesi bagian kedua, mari kita melihat poin saya di buku saya ini, poin ke 22. Ini poin terakhir dari buku saya 22 bukti penunggang kuda putih. Kita lihat di poin tentang kemenangan. Oh ya, maaf. Poin 22 itu tentang anak panah tadi. Sekarang tentang menang di poin 18. Di bukti ke-18, poin ke-6. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Sebagai pemenang berarti memang sudah ditakdirkan menang. Nah, mari kita lihat. Bandingkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Ini kata Yesus. Ku besar, aku besar. Dan dari kata menang, kenapa di Wahyu 6 ayat 2 bukan Yesus? Karena Yesus sudah menang di pasal 3. Atau di dalam kejadian sebenarnya Yesus menang di puncak Golgota di abad pertama, sekitar tahun 33. Sementara Wahyu ini berbicara zaman akhir, akhir zaman. Zaman akhir adalah milenium ke-6, 2000 tahun di zaman Roh Kudus. Itu zaman akhir. Akhir zaman abad 19 sampai abad 20. Jadi langsung kita pisahkan. Tidak mungkin Wahyu ini berbicara abad pertama. Wahyu itu berbicara akhir zaman abad 19 sampai saat ini. Nanti saya akan sambung di bukti ekstern. Dengan waktu yang ada, mari kita lihat dengan kata menang. Siapa-siapa yang menang di pembuktian bukti 18.7,
Wahyu 2 ayat 7b. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Ini gereja Efesus. 2. Wahyu 2 ayat 11b. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa dalam kematian kedua. Jemaat gereja Semirna. 3. Wahyu 2 ayat 17b. Barang siapa menang, jemaat Pergamus. 4. Wahyu 2 ayat 26. Barang siapa menang, gereja Tiatira. 5. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, jemaat Sardis. 6. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, jemaat gereja Philadelphia. 7. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, jemaat Laodikia. Firman Allah menjawab bahwa yang menang adalah jemaat atau gereja Tuhan. Ini tertuju di gambaran gereja mula-mula. 7 gereja mula-mula. Namun mereka sekarang sudah tidak ada. Gedung gerejanya pun rata tanah. Itu gambaran gereja akhir zaman. Ada 7 gereja besar di akhir zaman ini. Pertama, Ortodoks. Kedua, Katolik. Ketiga, Protestan. Keempat, Advent. Kelima, Baptis. Keenam, Bala Keselamatan. Ketujuh, Pentakosta. Apakah ada hubungan gereja mula-mula tinggal sejarah, namun mereka masuk di dalam wahyu menjadi gambaran gereja akhir zaman? 7 gereja besar global di dunia ini. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperolehnya, dan aku akan menjadi Allahnya. Jadi siapa yang menang? Referensi kata menang dari penunggang kuda putih Wahyu 6 ayat 2. Dan tadi saya sudah ulas 7 gereja mereka menang dan akan mendapat mahkota, dapat upah, dan Yesus menjadi Allahnya. Maka apakah ada hubungan dengan penunggang kuda putih? Ini bukti intern dalam Wahyu 6 ayat 2. Bukti ekstern nanti di bagian kedua sesi kelima. Saudara yang diberkati Tuhan, saya akhiri sesi keempat, bukti penunggang kuda putih bagian pertama. Adalah penunggang kuda putih dengan kekuatan Roh Kudus. Dia memegang pemuda-pemuda, orang-orang muda, teruna-teruna bagaikan panah. Dia mendapatkan karunia mahkota karena dia berjuang sebagai pemenang merebut kemenangan. Apakah itu tertuju kepada gereja Tuhan? Simak di seri bagian kedua sesi kelima. Tuhan Yesus memberkati. Demi kelancaran siaran saya, mohon di like, subscribe, dan silakan komen, bertanya, atau apa yang menjadi pendapat saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.